Halo, perkenalkan, nama saya Siti Mas'ulah, bisa dipanggil dengan Bu Ulah, yang akan menjadi tokoh guru ekonomi di SMA. Halo, kalau namaku Gea, yang akan menjadi tokoh seorang siswa di SMA. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana ya kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik kok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Karena yang terpenting saat ini yaitu menjaga imunitas tubuh kita agar terhindar dari wabah COVID-19. Baik Bu, amin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi peran pelaku ekonomi. Dalam materi tersebut, kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan RTK, RTP, dan juga peran pemerintah. Namun pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perbedaan dari permintaan dan juga penawaran, yaitu mulai dari definisinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, sampai dengan hukum dari permintaan dan juga penawaran itu sendiri. Anak-anak, apakah sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Iya Bu, insya Allah siap. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan permintaan dan penawaran berdasarkan definisinya. Apa sih pengertian dari permintaan dan juga penawaran itu menurut pemahaman kalian? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, kalau permintaan yaitu jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, karena itu merupakan kebutuhannya. Sedangkan kalau penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih jawabannya, Gea. Benar yang dikatakan Gea bahwa di sini yang dimaksud dengan permintaan yaitu keinginan yang diikuti dengan kemampuan membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu yang terjadi di pasar. Sedangkan penawaran yaitu jumlah barang yang dijual pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Jadi, jumlah tersebut merupakan gabungan dari penawaran barang tertentu dan seluruh produsen yang terdapat di daerah tertentu. Begitu ya penjelasannya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan ini berhubungan dengan konsumen, sedangkan penawaran itu sendiri berkaitan dengan kegiatan dari produsen. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, paham. Sekarang kita akan mengetahui apa saja sih perbedaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada yang bisa berpendapat satu saja, apa sih perbedaan dari faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga faktor yang mempengaruhi penawaran? Silakan. Mungkin kalau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu misalnya harga dan juga pendapatan atau penghasilan, Bu. Sedangkan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu misalnya harga barang itu sendiri atau biaya produksi, begitu, Bu. Wah, jawabannya bagus sekali ya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Gia, yaitu ada harga barang atau jasa, kemudian ada pendapatan atau penghasilan konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti atau pelengkap, selera konsumen,
tingkat intensitas kebutuhan, perkiraan harga mendatang, dan juga ada pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada tingkat harga barang, faktor produksi, kemudian ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan, ada ekspektasi produsen atau harga yang diinginkan oleh produsen, perkiraan harga mendatang, pajak, dan yang terakhir yaitu adanya tujuan perusahaan tertentu. Begitu ya. Nah, dari kedua faktor-faktor tersebut, yang sangat membedakan dari permintaan maupun penawaran yaitu dari sisi permintaan adalah adanya selera konsumen, di mana jika barang tersebut menjadi kebutuhan seseorang dan menjadi selera konsumen tersebut, maka permintaannya akan naik atau banyak. Sedangkan dari sisi penawaran yaitu adanya pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen tertentu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah Bu, paham sekali kok. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas tentang perbedaan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Apakah dari kalian ada yang tahu apa sih perbedaan bunyi hukum permintaan dan juga hukum penawaran itu? Saya Bu, mungkin ini ya Bu, kalau hukum permintaan itu menyatakan bahwa jika harga naik maka permintaan juga akan naik. Sedangkan kalau hukum penawaran, jika harga turun maka penawaran akan naik Bu. Begitu Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana yang lainnya? Apakah masih ada jawaban lain? Sama kok Bu jawabannya. Terima kasih ya jawabannya dari kalian semua. Namun, sayang sekali jawaban kalian maaf ya kebalik. Jadi, hukum permintaan itu berbunyi jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Hal tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada saat harga tempe naik, maka permintaan akan tempe tersebut akan turun dan mencari barang pengganti seperti tahu atau yang lain sebagainya. Sedangkan ketika harga tempe itu turun, maka permintaan akan tempe juga akan meningkat dan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi tempe daripada mengkonsumsi tahu dan lain sebagainya. Begitu ya. Sedangkan hukum penawaran berbunyi jika harga barang naik maka penawaran akan naik, dan juga sebaliknya, jika harga barang turun maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada saat harga barang naik, maka produsen akan meningkatkan produksinya dan melakukan penawaran sebanyak-banyaknya agar memperoleh keuntungan yang banyak pula. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih penjelasannya ya Bu. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah sudah jelas dengan sedikit materi yang sudah Ibu jelaskan tadi anak-anak? Apa ada yang perlu ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak kok Bu, Alhamdulillah sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sampai dengan hukum permintaan dan juga hukum penawaran Bu. Terima kasih Gea, bagus sekali ya. Itu tadi sedikit kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita pada hari ini dapat bermanfaat ya. Mungkin itu tadi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini.
Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.